Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Vivan Chemistry. Video kali ini saya akan bahas beberapa soal tentang sel volta. Ya, ini ada 3 soal 11, 12, dan nomor 13. Nah, gimana gimana penyelesaian ataupun pembahasan dari setiap soalnya? Yuk langsung aja ya, kita mulai. Soal nomor 11 dan 12, kita ke soal nomor 11 dulu. Pertanyaannya, tentukan apakah reaksi berikut dapat atau tidak dapat berlangsung pada keadaan standar. Jadi ada kemungkinan berlangsung, ada kemungkinan tidak berlangsung ya. Nah, ini ada 5 soal ya. Ini A, B, C, D, E kita diminta menentukan masing-masing. Yang mana yang bisa, mana yang tidak bisa berlangsung. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, seandainya kalian punya deret volta begini, ini akan mudah sebenarnya. Nah, jadi sebentar ya tentang deret volta ini. Kalau dia semakin ke kiri, maka logamnya semakin reaktif. Apa artinya reaktif? Dia dapat mendesak atau mengeluarkan atau apa ya? Ya itulah ya, mendesak biasa kata-kata yang cocok di sini ya. Mendesak logam di sebelah kanannya. Sebelah kanannya untuk keluar dari larutannya. Ya, jadi kalau dia semakin kiri logamnya, semakin mampu dia untuk mendesak logam yang di kanannya. Nah, misalnya kita aplikasikan ke A deh ya. Nah, ini solid ya logam ya. Aqueous itu larutannya. Jadi pertanyaannya gini, bisa nggak si logam Mn mengeluarkan logam Ni dari larutan Ni2+? Saya ulangin. Bisa nggak logam Mn mengeluarkan logam Ni dari larutan Ni2+? Mengeluarkan atau mendesak sama ya. Nah, ini jawabannya bisa. Kenapa? Karena Mn itu di kiri dari Ni. Artinya logam Mn itu lebih reaktif daripada logam Ni. Jadi dia bisa mendesak keluar si Ni dari larutan Ni2+. Maka reaksi ini dapat berlangsung. Kita coba lagi yang B ya. Ini Zn. Bisa nggak logam Zn mengeluarkan? Nah, ini hati-hati ya. Ini hidrogen ya. Ini kok ada hidrogen, nggak ada bukan logam. Ya, hidrogen sebagai pembatasnya ya. Karena potensial reduksinya itu 0. Jadi angka-angka potensial reduksi yang kita temui di tabel-tabel itu adalah angka yang didapat ketika suatu logam di compare dengan si hidrogen. Ya, di sel volta itu dijoinkan dengan si hidrogen. Ya. Jadi tetap aja yang bisa mengeluarkan hidrogen keluar dari asamnya itu adalah yang sebelah kiri karena lebih reaktif. Jadi tinggal lihat aja hidrogen dengan Zn. Nah, Zn itu ada di sebelah kiri dari hidrogen. Artinya Zn ini bisa mengeluarkan hidrogen ini menjadi gas hidrogen. Ya, artinya reaksi ini dapat berlangsung. Yang C, tinggal bandingkan Cu dengan Ag. Siapa di kiri? Cu lebih kiri dari Ag. Artinya Cu bisa mengeluarkan si Ag keluar dari larutan Ag2SO4. Berlangsung. Bagaimana dengan yang D? Bandingkan Ni dengan Na. Bisa nggak logam Ni mengeluarkan Na keluar dari NaCl? Dari larutan NaCl? Ya tidak bisa, karena Na itu reaktif ya. Dia lebih kiri daripada si Ni. Di ini tidak dapat berlangsung. Yang E, bisa nggak logam Ag mengeluarkan hidrogen keluar dari larutan HCl ini? Nah, lihat Ag. Ag itu di sebelah kanan hidrogen, jadi dia nggak bisa mengeluarkan. Maka reaksi ini tidak dapat berlangsung. Aman ya? Jadi syaratnya ini, semakin ke kiri, semakin reaktif tuh logam. Lalu dia dapat mendesak logam yang di sebelah kanannya untuk keluar dari larutannya. Oke? Soal nomor 11 beres ya. Lanjut soal nomor 12, ada 3 reaksi yang dikasih tahu ya seperti ini.
Logam A ini dapat positif itu artinya dapat ya. Logam A bisa mengeluarkan B dari larutan B2+. Yang kedua, logam B bisa mengeluarkan logam D keluar dari larutan D+. Tapi logam C tidak dapat mengeluarkan tidak dapat mengeluarkan logam A dari larutan A3+. Oke, susun unsur A, B, C, D berdasarkan daya pereduksi dimulai dari pereduksi yang paling kuat. Oke, kita bisa pakai garis bilangan nanti ya mengerjakannya ya. Seperti yang saya bahas tadi barusan, yang satu, berarti A ada di kiri si B. Kita anggap aja voltasenya ini sebagai jarak. Jadi mereka berjarak 0,38. Lalu yang dua, si B bisa mendesak si D ya. Berarti B di kiri si D. Jarak mereka tuh 1,08. Tapi yang tiga, si C nggak bisa mengeluarkan si A keluar dari A3+. Artinya C di kanan si A. Atau dibalik, A yang di kiri si C. Artinya A lebih reaktif daripada C. Dan jarak mereka 2,10. Nah, misalkan saya taruh di sini A. Katanya tadi A di kiri B sejauh 0,38. Misalnya di sini 0,5, anggaplah di sini 0,38. Berarti di sinilah si B. Mepet sekali ya. Lalu, apalagi nih? B di kirinya si D. Ya, berarti B bisa mendesak si D tadi kan? Sejauh 1,08. Tadi B letaknya di 0,38, terus si D itu jaraknya dari si B adalah 1,08 lagi. Atau kita jumlahkan aja nih sebenarnya. 1,46. Sekitar 1,5 di sini ya. 1,46 inilah posisi si D. Nah, jarak ini 1,08 nih. Lalu si C. C di kanan si A atau A di kiri si C, jarak mereka berapa? Jarak A ke C adalah 2,1. Berarti sekitar di sini nih, 2,1. Disinilah si C. Maka sekarang udah beres, kita tinggal bisa ngurutkan ini. Jadi posisi mereka di direct voltage sudah ketahuan. Baru pakailah atau analisis lagi apa yang diminta di soal. Dimulai dari pereduksi paling kuat. Pereduksi paling kuat adalah yang paling kiri. Ya, jadi semakin ke kiri ini daya reduksi semakin kuat atau reduktor kuat ya. Udah, berarti yang terkuat adalah si A, lalu si B, lalu si D, lalu si C. Inilah urutannya. A, B, D, C. Beres ya. Terakhir 13, ada potensial standar sel, ada 3 dikasih tahu. Mirip kayak tadi, susunlah ABCD berdasarkan daya pereduksinya dari yang paling kuat, berarti dari kiri ke kanan. Oh, yang ini diminta untuk menentukan potensial sel atau enol sel dari ini ya, DD2+, B2+B. Ini ada notasi, ini namanya notasi sel ya. Jadi ada yang tengah ini namanya jembatan garam, yang dua garis. Sedangkan yang satu garis pembeda fase. Ya, ada aqueous, ada solid. Ya, kalau ada gas juga nggak apa-apa. Kita ke soal yang A dulu. Kita analyze lagi ya. Yang anggap ini satu deh. Biar nggak bingung. 1, 2, 3. Nah, yang data 1, si A bisa mendesak C keluar dari C2+. Berarti yang A itu, oh ini buktinya dia positif ya. Ini semua positif ya. Jadi A di kiri si C. Let's say jarak mereka 3,55. Dari data 2, si B bisa desak si C. Bisa mengeluarkan si C. Berarti B juga di kirinya si C. Cuma jaraknya 0,98 saja. Lalu yang ketiga, si A juga bisa mengeluarkan atau mendesak si D dari D2+. Jadi A di kiri si D sejauh 2,47.
Nah, kalau kita tarik suatu garis bilangan lagi, misalkan saya taruh di sini A, ya misalkan saya taruh di sini A, sorry, misalnya di sini A di kiri C sejauh 3,55. Wah, ini kita butuh satu lagi nih. Apa-apa lah ya di sini ya. Berarti A dengan C jaraknya 3,55. Berarti disinilah si C. Lalu si B katanya di kiri si C sejauh 0,98 atau turun lah ini 0,98. Jadi dari 3,55 turun 0,98 sekitar 2,57 ya. Sekitar sini nih. Inilah si posisinya si B. Terakhir tinggal si D. Tapi kan A di kirinya D sejauh 2,47 kan? A ke D itu 2,47. Inilah dekat sini 2,57 dengan 2,47. Agak ini ya, agak kecil ya. Mepet dia. Nah, itu urutannya. Oke, jadi minta yang prediksi paling kuat ya. Berarti soal A ya. Berarti yang paling kuat tuh yang A, baru ke D, baru ke B, baru ke C. Daya prediksinya makin turun ya. Oke, yang B ya, potensial standar D22 plus, B2 plus B. Ini seperti kita ngerjakan dulu kelas 11 itu hukum Hess ya. Jadi targetnya dulu, target yang diminta adalah D2 plus, B2 plus, B. Berapa harga N0-nya ya. Sebenarnya udah ketahuan D ke B itu jaraknya ini 0,1 nih. Ya, 2,47 ke 2,57 itu 0,1 jaraknya. Tapi kita buktikan aja lah ya. Oke, kita lihat mana D yang di sebelah kiri. Nggak ada. D di data 3, cuma ada D di data 3 ya, tapi D-nya sebelah kanan. Maka kita putar nih yang data ketiga. Jadi D2 plus, A plus A. Jangan lupa harga N0-nya juga berubah ya, berubah tanda di sini. Jadi min 2,47 volt. Lalu kita diminta nih B di sebelah kanan. Sementara di data 2 B-nya di kiri. Berarti data 2 kita putar juga ini. C2 plus, B2 plus, B. N0-nya jangan lupa berubah tanda, min 0,98 volt. Udah tinggal data 1 mau kita apai. Data 1 nanti digunakan untuk membuang C dan A. Berarti data 1 tetap. Supaya nanti C dan A bisa kita eliminasi. Jadi ini A plus, C2 plus C. N0-nya juga tetap 3,55. Nah, kalau kita coret C2 plus coret, A plus A dengan A plus ini bisa coret. Jadi kan yang sisa pas ini kan D2 plus turun, B2 plus B turun. Beres kan? Atau kita tinggal jumlahkan saja nih. Ini coret-coret jadi 0,1 nih. Pas seperti yang tadi. Dari data yang A juga bisa ketahuan itu jaraknya D ke B adalah 0,1. Oke, ini secara perhitungannya tepat ya. Udah selesai ya. Gitu ya kurang lebih cara mengerjakan beberapa soal tentang urutan daya produksi, tentang kespontanan dapat berlangsung atau tidak pada keadaan standar. Satu lagi tadi menentukan potensial suatu sel ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa bermanfaat buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.